Ya, coba tambahin kerjakan ini. Kita tekan di sini. Ya, di sini, Dok. Kemudian kita lakukan ini. Ya, dan kita tahan sampai kira-kira hitungan 10-20 detik. Kalau misalkan ini mulai terasa kesemutan, Halo Indonesia, halo sahabat Indrayana, welcome back again di podcast Sahabat Indrayana. Kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik yaitu Carpal Tunnel Syndrome atau CTS, penyebab, gejala, diagnosis, pengobatannya, dan minimal invasive surgery dengan Dr. Roger. Halo dok. selamat siang Mas, selamat siang, sahabat Indrayana di rumah. Bagaimana kabarnya dok? Baik Mas. Kali kita bicara tentang Carpal Tunnel Syndrome dok atau CTS yang kita kenal. Nah bicara tentang sindrom ini ya dok ya, ini penyakit apa sih dok? Boleh dijelaskan nggak dok? Oke, kita ngomong CTS ya, Iya. atau Carpal Tunnel Syndrome. Itu adalah di mana suatu saraf yang namanya nervus medianus ya, yang terjepit di bagian telapak tangan. Oh di bagian telapak Bagian tangan sini. ya, dokter ya? Nah, karena sini ada tunneling, jadi saraf itu akan masuk ke dalam tunnel di pada bris ini, ya, sampai ke sini untuk mempersarafkan jari-jari. Nah, karena di sini itu ada tunnel atau terowongan, ya istilahnya terowongan, kita nyebutnya adalah carpal tunnel. Carpal itu adalah pada daerah carpalia, pada daerah tangan. Carpal pada daerah tangan. Jadi karena terjepit di sana, kita ngomongnya adalah carpal tunnel syndrome. Oke, berarti terjadi penyempitan ya dokter Pada kita, ya? jadi saraf yang terjepit. Oke, saraf yang terjepit. Nah berikutnya, kenapa bisa sarafnya terjepit dok? Nah. Apa penyebabnya dok? Oke, saya jelasin lagi Mas ya gini. Pasien suka nanya dikira saraf terjepit itu hanya melulu di tulang belakang. Iya dok. Iya kan? Begitu kita ngomong saraf terjepit, sarafnya kejepit nih, tulang belakang dong. Betul kan? Betul. Nah, saraf itu kita bagi dua Mas, yang kita sebut dengan sentral dan perifer. Oke. Oke, saraf sentral itu adalah di tulang belakang, yaitu dari cervical sini sampai ke lumbal, sampai ke sacrum, sampai ke bawah. Oke. Oke. Nah, setelah dia keluar dari sini, ya, dia akan mempersarafi saraf-saraf perifer yang mempersarafi jari-jari, elbow, lutut, kaki dan sebagainya. Oke. Nah, saraf perifer itu spesifik. Misalkan pada daerah sini kita ngomongnya adalah nervus medianus yang terjepit. Pada daerah sini elbow kita ngomongnya ada nervus ulnaris yang terjepit. Ini namanya adalah Kubiti Tunnel Syndrome. Tetap tunnel syndrome, tapi karena di sini di elbow kita kasih namanya beda. Beda lokasi, beda nama. Oke. Secara prinsipalnya itu adalah sebuah saraf perifer yang terjepit, ya, karena apa sih tadi kan? Karena apa sih? Karena aktivitas Mas. Segala macam aktivitas yang menyebabkan sini terjadi penebalan. Oke. Oke, misalnya paling simpel ya ibu-ibu tuh cuci piring misalnya. Ngulek dok? Ngulek gini misalnya ya, terus kemudian apalagi motong ya dan sebagainya ya, termasuk sampai olahraga. Oke, olahraga bisa kena, bisa gitu loh. Semua jenis olahraga yang menyebabkan terjadinya penebalan di sini itu bisa. Kemudian mereka yang naik motor, oke, para cyclist naik motor gitu loh. Misalnya para tukang ojek, para driver Gojek, Grab. Nah, itu mempunyai resiko terkena saraf kejepit di daerah sini. Oke. Para cyclist, pesepeda, karena kita menahan terus seperti ini, sehingga sini kejepit. Nah berikutnya mungkin dok, tanda dan gejala Carpal Tunnel Syndrome ini dok. Nah, sesuai dengan namanya, tadi Mas, saraf terjepit. Nah, berarti artinya kita berbicara tentang apa sih yang dipersarafi oleh si nervus medianus, kan gitu ya? Ya kan? Nah, nervus medianus itu mempersarafi 3 jari ini. Sampai setengah jari dari jari keempat. Oke. Artinya kalau misalkan dia sini kejepit, 3 jari ini akan kebas-kebas, kesemutan, ya, tingling sensation, sampai bila itu berat, otot ini yang kita sebut dengan tenar, ini akan menipis. Menipis ya dokter? Ya, ini akan atrofi namanya. Jadi ini akan kempes, kempot. Nah, artinya ini berarti sudah lama kejepitnya. Gitu loh. Oke,
Menarik nih dokter pembahasan kita hari ini. Nah, bagaimana cara dok untuk mengetahui bahwa dia penyakitnya adalah carpal Carpal tunnel syndrome. Misalnya seperti apa yang dilakukan? Paling gampang gini, sahabat Indrayana di rumah ya. Tadi saya bilang, nervus medianus ya itu mempersarafi 3 jari ini sampai setengah jari ini. Kalau 3 jari ini terasa kesemutan di ujung-ujungnya, kemungkinan besar adalah nervus medianus. Tes yang paling gampang dikerjakan adalah satu, ini ditekan mas, ditekan daerah sini nih, dia ada crease ya, jadi ada lipatan di sini, ya. Nah ini kita tekan dengan jempol, kemudian kita balikan seperti ini, ya, seperti ini mas, ya. Coba tambahin kerjakan ini, kita tekan di sini, ya di sini dok. Kemudian kita lakukan ini, ya, dan kita tahan sampai kira-kira hitungan 10-20 detik. Kalau misalkan ini mulai terasa kesemutan, berarti ada kemungkinan kalian terkena carpal tunnel syndrome. Berarti ada penyempitan ya dok? Ya, nomor 2, seperti orang sembahyang. Jadi lakukan ini berdoa, terus ini tekan ke bawah. Ini tujuannya supaya pada untuk mendeteksi apa? Kejepit. Bila ini kejepit dan mulai terasa kesemutan, berarti positif. Ini nggak ada kesemutan dok? Ya karena berarti masih normal. Yang berikutnya adalah lakukan ini, terus kita naikkan. Seperti ini. Dinaikkan sejajar dengan dada. Sejajar gini dan ditahan. Bila mulai terasa kesemutan, berarti ada kemungkinan carpal tunnel syndrome. Nah yang harus disingkirkan adalah apakah dari sini atau dari cervical. Gimana itu? Karena bisa dari sentral, bisa juga dari sini perifer. Dari perifer ya dok. Nah ini agak sulit memang. Paling gampangnya yang tadi saya bilang, jadi 3 jari ini kalau misalkan ini kesemutan tes tadi positif, ya berarti ada kemungkinan dari sini. Ya, kalau misalkan lebih ke areal begini, ya berarti ada kemungkinan dari sentral. Dokter. Itu dari pemeriksaan untuk dokter periksa. Yang paling mudah ya, artinya bisa sahabat Indrayana kerjakan di rumah. Ya misalkan ibunya sahabat Indrayana kok mulai kesemutan nih, itu cara paling gampang untuk mengetes sendiri di rumah apakah saya terkena carpal tunnel syndrome apa tidak. Perlu kan melakukan pemeriksaan MRI dok atau seperti EMG? Nah bila itu sudah confirm, ya kan, misalnya udah confirm nih itu positif, artinya berarti waktunya kan berobat mas. Betul. Ya kan, ke kita, ke dokter berobat. Nah begitu ke dokter, nah diagnostik. Sekali lagi kita kan butuh diagnostik itu harus akurat. Nah diagnostik carpal tunnel syndrome sebenarnya adalah diagnostik klinis. Artinya bila nih tes tadi positif dan 3 jari ini kesemutan, sudah hampir pasti adalah carpal tunnel syndrome. Tapi ada pemeriksaan penunjangnya lagi bila kita mau. Itu meliputi pemeriksaan imaging namanya. Jadi ultrasound yang paling gampang kita kerjakan. Kemudian yang kedua itulah yang lazim kita kerjakan EMG NCV. EMG NCV. Agak susah ngomongnya. EMG NCV. Echo Mama Go November Charlie Victory. Artinya apa? Electromyogram Nerve Conduction Velocity Studies. Panjang ya, susah ya. Intinya itu ada suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter saraf ya untuk membedakan apakah jepitan itu berasal dari sentral atau perifer. Nah, secara gampang itu nanti di ujung-ujung ini akan seperti ditusuk jarum, dirangsang, ya, akan disambungkan ke kabel, nanti dilihat di monitor. Bila grafik itu naik dan sebagainya, itu kita bisa menilai apakah dari sentral atau perifer. Nah, berarti kalau sudah terdiagnosis bahwa pasiennya itu dari hasil pemeriksaan dok, klinis maupun dia pemeriksaan diagnosis radiologi, sudah terdiagnosa untuk CTS-nya, apa yang dilakukan dokter? Apakah ada terapi, seperti judul kita terapi minimal invasif sebetulnya? Ya, gini. Setelah kita lakukan EMG NCV atau setelah misalnya kita lakukan pemeriksaan klinis ya, kita akan tentukan derajatnya, Mas. Ada derajat? Ada derajatnya, Mas. Jadi derajat ini ringan, sedang, atau berat. Nah, perlu sahabat Indrayana ketahui bahwa yang dikerjakan surgery hanya derajat yang berat. Yang berat saja. Jadi derajat ringan sedang nggak perlu. Obat-obatan dok? Nah, derajat ringan sedang perlu treatmentnya apa?
treatment daripada CTS itu meliputi banyak hal. Nomor 1, fisioterapi. Fisioterapi. Ya, sampai ini bisa lakukan fisioterapi, rendam air hangat, digerak-gerakan, ya dan sebagainya. Kemudian nomor 2, injeksi. Nah, injeksi ini sering kita kerjakan nih, injeksi. Ya, nah injeksi itu bila pada saat injeksi itu kita kerjakan hasilnya bagus, ya itu biasanya bisa memberikan pain free minimal 1 tahun sampai 2 tahun. Tapi tidak hilang ya dokter? Tidak hilang, karena jepitan itu tidak mungkin hilang. Nah, bila derajat itu sudah berat, itu berarti memang waktunya untuk dilakukan pertimbangan untuk dilakukan operatif. Operasi pada rilis daripada carpal tunnel syndrome itu sebenarnya relatif cepat dan relatif risikonya ringan, minimal invasif. Nah, jadi yang konvensional surgery yang kita kerjakan ada bius lokal. Ya, kemudian kita lakukan insisi pada palmar crease ini kira-kira sekitar 4 cm. Ya, kemudian kita cari nervus sarafnya dan kita rilis. Kita rilis. Biusnya bius lokal, Mas. Jadi artinya relatif tidak ada resiko. Nah, yang terbaru, Mas, itu kita kerjakan endoskopi. Ada juga jadi, endoskopi. Yes, endoskopi untuk carpal tunnel release. Jadi kita lakukan insisi di sini kira-kira 2 cm. 2 cm. Oke. Kemudian ada alat khusus dan kamera, kita masukkan dan kita rilis. Nanti ada guntingnya khusus. Wah, luar biasa. Karena yang selalu seringkali jepitan itu tersisa adalah bagian sini. Karena kita bisa rilis di sini seringkali masih tersisa. Nah, sedangkan kalau kita mau rilis sampai ke sini, kita bukanya besar. Pasien tidak senang. Betul. Karena lukanya besar kan? Besar, dok. Ya kan? Lamanya penyembuhan dan secara kosmetik juga tidak baik. Kurang bagus lah. Nanti seperti kayak ada garis tangan baru. Nah, sehingga kita gunakan itu adalah teknik endoskopi sekarang, Mas. Jadi kita lakukan insisi pada daerah sini, ya. Kemudian kira 2 cm, ada alat khususnya dan kamera, kita masukkan ke dalam dan kita bisa rilis mencapai sampai ke sini. Wah. Jadi rilisnya lebih maksimal. Lebih maksimal. Dengan risiko yang jauh lebih kecil. Risiko juga sedikit ya, dok. Betul. Karena menggunakan kamera. Wah, luar biasa nih. Jadi untuk sahabat nelayan jangan takut operasi jika memang sudah terdiagnosis CTS tadi. Karena rilisnya sekarang sudah pakai endoskopi ya, dokter ya? Pakai endoskopi. Oke, thank you dokter. Berikutnya mungkin dok yang sering ditanyakan selain pengobatan adalah cara mencegah CTS ini, dok. Cara mencegah, oke. Kita nggak terkena CTS nih, dok. Ya. Silakan, dok. Oke. CTS itu harus diketahui bahwa terjadi karena overactivity atau aktivitas yang recurrent diulang-ulang. Contohnya yang tadi paling gampang klasik adalah pada cyclist atau pada mereka-mereka yang naik motor, kerjanya seharian naik motor. Ya, yang paling sering ya tukang ojek yang tiap hari mungkin kerjanya bisa 10 jam, 12 jam. Nah, cara paling mudah adalah gunakan sarung tangan yang ideal untuk motoran. Jangan tidak pakai sarung tangan. Ya, jadi sarung tangan itu ada gunanya, bukan buat gaya-gayaan, tapi ada gunanya. Itu menahan supaya ini kita tidak gampang kena CTS. Buat mereka-mereka naik sepeda pun juga, gunakan sarung tangan. Oke. Kemudian misalnya para gym antusias, jadi orang-orang yang senang ke gym, yang ngangkat berat ya, dokter. Sangat berat, ya, bench press dan sebagainya, pakailah sarung tangan untuk gym. Ada alasannya dia dipakai sarung tangan gym itu, yang memang itu dirancang untuk mengurangi beban loading pada usia kita. Jadi memang tipsnya adalah gunakan sarung tangan. Begitu ya, dok. Jadi paling mudah. Wah, kesimpulannya, dok, mengenai CTS. Silakan, dok. CTS ini kasusnya sangat banyak sekali, Mas. Terutama menyerang pada ibu-ibu ya, biasanya karena bekerja di dapur, bersih-bersih dan sebagainya. Dan biasanya pasien-pasien kita itu adalah mereka-mereka di atas usia 40 sampai 60 tahun biasanya. Di bawah itu biasa agak jarang. Walaupun trending sekarang itu usia muda mulai banyak kena ya, karena ya satu gadget, kemudian back office kerja di komputer dan waktu lama. Oke. Nah, gejala yang paling sering yang common itu adalah 3 jari kesemutan ya, sampai nyeri bisa. Oke. Nah, bila itu menyerang pada teman-teman sekalian, lakukan tes yang paling gampang tadi sudah saya ajarkan, ditekan di sini, dilakukan ini ya, dan kemudian posisi seperti ini dan sebaliknya. Nah, bila itu ada positif,
ya berarti ada kemungkinan kalian mengalami kondisi carpal tunnel syndrome. Bila itu iya, segeralah kalian bawa berobat. Konsultasi dengan dokter. Ya, dokter ya. Nah, treatmentnya itu tidak melulu adalah operasi, Mas. Ya, treatment itu selalu meliputi adalah non-operatif dan operatif. Sekali lagi saya tekankan, yang penting itu adalah diagnostik dan indikasi. Bila indikasinya tepat, outcome-nya niscaya tuh baik. Nah, kalau misalnya ringan sampai sedang, kita lakukan adalah biasanya adalah treatment konservatif. Mulai dari fisioterapi, kemudian Injeksi ya dokter. injeksi tadi ya. Kadang-kadang ada yang seneng disuntik PRP loh Mas untuk CTS tuh. Gitu ya, dok. PRP itu bisa dipakai untuk CTS. Nah, kalau misalkan sudah derajat berat ya berarti mau tidak mau adalah surgery. Nah, surgery itu sekarang meliputi adalah conventional surgery yang tadi saya bilang dibuka lebar, dan kemudian ada endoscopic surgery atau yang minimal invasif menggunakan kamera. Betul. Nah, teknologi kita itu sudah mumpuni dan sudah mengarah ke sana, sehingga keuntungan dari sahabat Indrayana adalah outcome-nya lebih baik, lukanya lebih kecil, ya kan, dengan risiko yang jauh lebih kecil. Wah, luar biasa nih. Mulai dari pengertian sampai tips-tips telah dibagi oleh Dr. Roger. Mungkin untuk sahabat Indrayana yang sudah punya indikasi, langsung saja berkonsultasi. Dok, terima kasih dok. Kita Sama-sama, Mas. selesai membahas CTS sampai pada pengobatannya juga dok. Ternyata ada endoskopi untuk CTS ya dok ya. Ya. Karena kan kadang-kadang orang taunya cuma nanti dibuka, dibelek begitu. Ya, dokter, dibelek. Wah, terima kasih dokter atas Sama-sama, kesempatan Mas. ini. Untuk Ini- sahabat Indrayana, selalu dukung kami dengan like, komen, dan share video kita sebanyak-banyaknya. Saya Dr. Roger dan Nubira pamit. Dah.